Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah, Bapak Ferry Gunawan, beserta dengan Bapak dan Ibu Guru, serta staf karyawan dan karyawan 05 yang saya hormati. Pada hari ini, di hari Kamis, tanggal 4 Desember 2025, saya Faiz Mutiara Alfiah mohon izin untuk melaporkan laporan orientasi P3K tahap 2 tahun 2025 angkatan 17 yang kebetulan saya telah laksanakan sebelumnya pada tanggal 25 November sampai tanggal 26 Desember sebagai pelaksanaan orientasi klasikal yang diadakan di Balai Diklat BKPP Kota Semarang di Jalan Fatmawati nomor 73 Kota Semarang. Dan tugas pemenuhan tugas hari ini adalah tugas kedua saya, di mana tugas tersebut merupakan tugas OJT atau on the job training yang dilaksanakan di OPD masing-masing. Kebetulan di P3K kali ini di tahun 2025 tahap 2 ini saya ditugaskan untuk melayani dan bekerja sama dengan Bapak Ibu sekalian di SD 05. Sebagai kegiatan selanjutnya, saya akan memaparkan sebuah laporan dengan media PowerPoint yang nanti akan saya sampaikan. Mohon izin untuk saya sampaikan hari ini. Baik Bapak, saya mulai ya. Jadi latar belakangnya adalah P3K adalah ASN dengan perjanjian kerja untuk memenuhi kebutuhan tenaga profesional, dan P3K itu selanjutnya diberikan dukungan oleh para pemerintah, para pewenang di Kota Semarang untuk mengadakan orientasi sebagai pelayan masyarakat yang lebih baik, beretika dan pemahaman tugas melalui dua agenda tersebut yang seperti tadi saya sudah sampaikan. Yang pertama orientasi secara klasikal dan yang kedua orientasi secara OJK. Kemudian tugas ASN tersendiri adalah sebagai pelayan publik, pemerintah dan pembangunan. Maksud dan tujuan dari laporan ini adalah mengenal tugas dan fungsi ASN dan nilai-nilai instansi pemerintah, mengaktualisasikan nilai ASN yang berakhlak dalam pekerjaan. Selanjutnya saya akan menayangkan sebuah dokumentasi di mana orientasi kemarin yang sudah saya laksanakan di kegiatan orientasi tanggal 25 dan 26 bersama dengan angkatan 16. Mohon maaf untuk suaranya tidak terdengar karena laptopnya agak rusak. Nah, di sini saya diberikan pengalaman secara kedisiplinan oleh Pak W. Kedisiplinannya sangat bagus sekali, dan di dalam acara orientasi ini banyak sekali para narasumber yang memberikan semangat ilmunya. Salah satunya di sini ada Bapak Ketua BKPP, tadi juga ada Bapak Wakil Wali Kota Semarang, Bapak Irwan. Itu Bapak Dinas yang baru. Seperti itu kurang lebih kegiatan yang saya perlukan, yang saya
ikuti orientasi klasikal itu membutuhkan 2 hari di hari Rabu dan hari Selasa kemarin. Nah, dari pengalaman yang kemarin, selain diajarkan kedisiplinan dan materi-materi, menurut saya yang paling berkesan itu adalah kegiatan saat mengolah emosional, di mana narasumbernya adalah dosen dari Unika beserta dengan para pemaparan yang lain. Itu ada dosennya dengan wakil dosen ya, sama dosennya. Itu pembelajarannya sangat seru dan kebetulan juga memberikan contoh secara up to date gitu. Nah, di sini yang sangat berkesan karena makannya tidak hanya sembarang makan. Nah, ini adalah Pak W yang dimana mengajarkan kita untuk disiplin. Tadi makannya juga sangat-sangat diperhitungkan. Jadi kalau misalnya ada yang sisa, tadi ada tegurannya, dan itu bukan hanya sekedar teguran tapi ada maknanya. Jadi dimana kita cukup untuk secukupnya aja kalau makan. Jangan sampai kita merasa kelaparan hingga kita malah rakus. Makanya kebanyakan malah sisanya banyak gitu. Dan selanjutnya materi yang selain kedisiplinan dan psikolog, saya juga diajarkan untuk memahami tentang nilai dan etika pemerintah Kota Semarang, di mana kita juga harus tahu bahwa Kota Semarang itu memiliki visi dan misinya. Dan visi pemerintah Kota Semarang adalah menjadi pusat ekonomi maju, berkeadilan sosial, lestari dan inklusif. Misinya pemerintahan Kota Semarang yaitu pemerataan pendidikan dan kesejahteraan sosial, meningkatkan kesehatan masyarakat, perekonomian inklusif, dan meningkatkan SDM, infrastruktur terhubung dan berkelanjutan. Selanjutnya ada tata kelola pemerintah bersih dan bebas korupsi. Sedangkan di budaya kerja pemerintah Kota Semarang itu kita dituntut untuk bersama-sama bisa saling berintegrasi, profesional, inovatif, pelayanan, prima, kerjasama, dan tanggung jawab. Setelah itu ada nilai dan etika OPD. Seperti yang diketahui bahwa saya itu ditempatkan di sekolah dasar dan berdinas di pendidikan. Jadi kemarin juga dikenalkan tentang visi misinya, bahwa visi dinas pendidikan Kota Semarang itu terwujudnya penyelenggaraan pendidikan bermutu, berkeadilan dan berkarakter. Misinya adalah meningkatkan tata kelola administrasi yang efektif, mewujudkan ekosistem pendidikan kreatif dan inovatif, meningkatkan kualitas pendidikan dan tenaga kependidikan. Program strateginya adalah meningkatkan kompetensi guru melalui pelatihan dan bimtek, penguatan kurikulum dan sarana sekolah, penguatan karakter dan sekolah ramah anak. Sedangkan bagi guru sendiri, kita memiliki tugas pokoknya yaitu mengajar, membimbing, mengevaluasi, melatih, dan melaksanakan tugas tambahan yang diberikan oleh Bapak Kelas. Selanjutnya, nah di sini ada rencana hasil kerja atau RHK. RHK tahunan ini itu meningkatkan kualitas pembelajaran melalui perencanaan, tindakan, observasi, dan refleksi.
Jadwal kegiatannya adalah menyusun perangkat ajar, melaksanakan pembelajaran yang berpusat pada siswa, observasi kepada sekolah dan menerima umpan balik, menyusun rekomendasi peningkatan pembelajaran, dan ini harus sesuai dengan penerapan nilai berakhlak, yaitu pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Seperti itu, Bapak. Jadi dari pemaparan hari ini dan serangkaian acara tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa orientasi dapat diwujudkan dengan adanya kebijakan dan dibutuhkan dukungan serta kerjasama untuk menanamkan nilai ASN P3K yang siap bekerja, profesional, berintegrasi, berintegritas, dan sesuai dengan budaya kerja. Manfaatnya adalah pemahaman nilai ASN dan budaya kerja, meningkatkan disiplin, integritas, dan profesionalisme untuk mendukung meningkatkan mutu pembelajaran di TPG masing-masing, terutama di SMA 5 menjadi dasar manajemen kerja P3K. Sekian Bapak dan Ibu pemaparan orientasi saya hari ini. Semoga bisa diterima, dan mungkin apabila ada pesan dan kesan untuk saya, sangat dipersilakan. Bapak. Terima kasih Bu Tiara. Saya selaku kepala sekolah di SDN Harian 5 tentunya berpesan kepada Bu Tiara supaya nantinya setelah menjadi pegawai di SDN Harian 5 tetap semangat. Jangan lupa bahwa Bu Tiara sebagai pegawai yang selalu menjunjung tinggi integritas, disiplin, dan sebagai pegawai yang harus beretika sesuai dengan apa yang sudah disampaikan. Semoga dengan adanya hadirnya Bu Tiara ini, SDN 5 juga nanti akan lebih berkembang menjadi lebih baik lagi. Saya kira itu, terima kasih. Terima kasih Bapak. Ada tambahan atau dicukupkan? Cukup. Terima kasih Bapak Ibu atas waktunya. Mohon maaf apabila ada salah penyebutan dan ada salah tinggal waktu saya. Saya mohon maaf. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas bantuannya. Beberapa tuntutan acara ini apabila tidak ada kerjasama dan dukungan dari Bapak Ibu semuanya, saya tidak akan bisa melaksanakan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.